Hai sahabat Kartini, bertemu lagi di Oh Mama, Oh Papa, sebuah kisah nyata. Cerita Oh Mama, Oh Papa kali ini adalah sebuah kisah yang menggemaskan, ya. Kenapa dibilang menggemaskan? Karena ini bercerita tentang cinta pertama. Wah, asik kan kalau ngomong soal cinta pertama? Karena sahabat Kartini, cinta pertama itu biasanya ya susah untuk dilupa dan tetap ada di hati kita sampai kapanpun. Nah, begini kisahnya. Ini kalau ada musik ya, teng teng teng. Jadi sahabat Kartini, sebut saja Rani. Rani ini dia adalah seorang perempuan dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Agis, bukan nama sebenarnya, dan adiknya juga bernama Selvi. Ya, jadi dia nih anak tengah nih, sahabat Kartini. Nah, Rani ini dia hidup di kota J. Di kota J, dia hidup bersama orang tuanya dan 2 orang saudaranya ini hingga pada saat dia kelas 4 SD, ayahnya meninggal karena sakit. Setelah itu, akhirnya kehidupan pun dimulai tanpa ayah. Nah, jadi jarak antara Rani dengan kakaknya ini hanya terpaut 2 tahun dan dengan adiknya juga terpaut 2 tahun ya. Dan dari SD nih si Rani ini adalah seorang gadis ya yang pinter, terus bukan pinter bergaul aja juga pinter secara akademis karena dia tuh selalu juara nih sahabat Kartini di sekolahnya. Jadi dia kayak apa ya, bungalah di SD-nya itu gitu. Nah, bersama kakak dan adiknya dia itu kan karena tanpa ayah ya dari SD. Terus dia gitu jadi ada seorang om, jadi ibunya nih punya adik namanya Om Re ya. Nah, Om Re ini kayak om kecil lah kalau misalkan kita tuh bilangnya gimana ya, om cuman masih muda gitu ya, namanya Om Ray. Nah, yang suka banget nih main ke rumahnya si Rani ini. Jadi karena si Om Ray ini usianya itu nggak terlalu tua ya, maksudnya kan nggak terlalu beda jauh sama Rani, jadi seringlah mereka tuh pergi bareng, nongkrong bareng gitu ya. Nah, di saat-saat si Rani SMP seperti itu ya. Nah, terus udah gitu suatu ketika si Om Ray ini bawa nih sahabatnya ya, namanya adalah Om Ari. Ini terjadi ketika si Rani ini sudah SMA ya. Jadi Rani ini walaupun dia adalah anak yatim, dia itu sifatnya adalah periang. Dan tadi aku udah bilang ya bahwa Rani ini berparas cantik, ayu, sehingga menjadi kembang. Jadi udah kembang SD, kembang SMP, terus gitu kembang lagi di SMA-nya. Sampai dia dikenalin lah sama si Om Re ini dengan temannya namanya Om Ari itu. Nah, pada waktu berkenalan, Om Ari ini sudah memiliki istri dan anak ya. Jadi Om Ari ini punya anak 2 lah gitu. Nah, karena si Rani ini rindu akan sosok ayah, terus udah gitu dan kebetulan banget si Om Ari ini memberikan perhatian nih kepada Rani ya. Jadi dianggap juga Rani adalah anaknya gitu ya. Jadi si Om Ari ini sebetulnya sahabat Kartini, Om Ari ini merupakan sahabat dari ibunya Rani nih. Jadi udah lama nggak ketemu gitu ya. Jadi adik kelas ibunya Rani lah. Jadi adik kelas ibunya Rani temenan sama adiknya ibunya Rani kan, si siapa tadi Om Ray itu ya. Jadi udah kayak keluarga sendiri. Nah, jadilah si Om Ari ini dia suka ke rumah, suka masakin untuk keluarga itu, terus dia gitu menganggap Rani itu adalah anaknya. Nah, sebenarnya si Rani ini kan jadi sosoknya si Om Ari ini gagah ya, kayak kayak kalau kita ngelihat, aduh dulu kan favorit-favorit kita kan biasanya kan kalau misalkan kita
SMA, terus di gitu kita ada, wah cowok ganteng nih udah kerja gitu ya. Nah, si Rani ini memang memfavoritkan Om Ari, karena apa? Om Ari itu penuh dengan kasih sayang, manjain Rani kayak gitu ya, dan mereka tuh hubungannya seperti keluarga sendiri. Sampai pada suatu saat nih, sahabat Kartini, Rani tuh sadar kalau ternyata dia tuh punya perasaan khusus ya sama Om Ari nih. Dan dia tuh pertamanya nyuekin karena ini rasanya gue nih karena gue haus kasih sayang seorang ayah, di mana Om Ari ini memang selalu memberikan aku nih gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa di sekolah, Om Ari itu juga nemenin gitu ya. Terus udah gitu Om Ari itu kalau misalkan si Rani misalnya ada temennya yang ulang tahun gitu ya, jadi si Om Ari ini juga nganterin kayak gitu. Nah, suatu waktu dia tuh kayak sadar gitu, ih kayaknya tuh aku kagum deh sama si Om Ari ini, apa aku naksir ya gitu. Aduh, cuman ya nggak mungkin banget nggak sih gitu. Ini kan temennya ibu dan pamanku gitu ya. Terus dia gitu kan juga, jadi waktu si Rani ini punya perasaan gimana ya, ada mulai perasaan suka tuh dia umur 16, sementara si Om Ari ini mereka tuh terpaut 14 tahun ya, jadi umur-umur 30-an lah ya gitu. Jadi udah mateng dong ya kan, karena kan udah punya anak 2, udah punya istri gitu ya. Nah terus gitu dia cuekin lah perasaannya itu, sampai pada suatu saat jadi di sebuah skenario nih, di sebuah scene gitu ya. Semua keluarga lagi pergi, jadi kakak, adik, ibunya sama si Om Rey ini lagi pergi, si Rani nih yang ada di rumah. Ternyata si Om Ari ini dateng. Terus udah gitu ya udah kan mereka ngobrol seperti biasa, makan bareng gitu ya, hal-hal dan melakukan hal-hal yang seperti biasanya mereka lakukan lah ya, nonton TV gitu sambil menunggu keluarganya pada pulang. Jadi tiba-tiba nih sahabat Kartini, si Om Ari ini nyium pipinya si Rani. Aduh, sahabat Kartini tahu dong kalau kita dicium pipinya sama laki-laki yang menjadi favorit atau idola kita. Itu kan deg-degannya minta ampun. Ih, dia tuh ngerasain merinding dari kepala sampai kaki gitu. Aduh, kenapa nih saya gitu kan. Terus gitu si Om Ari itu tiba-tiba mundur, terus gitu kayak bilang, Rani minta maaf ya gitu. Dan Raninya tuh sampai akhirnya nganga aja gitu, sampai, hah gila aku dicium pipinya gitu. Terus deh gitu, dan akhirnya mereka tuh jadi kayak awkward gitu ya, berdua tuh kayak apa sih, canggung gimana. Dan untungnya ibunya si Rani nih pulang nih sama kakak adiknya gitu ya, dari shopping gitu pulang, dan ya udah akhirnya ya udah terbiasa aja gitu, kayak kayak biasa aja lagi gitu ya, walaupun ada rasa canggung. Dan kayaknya mereka nggak mau ngebahas itulah mereka berdua gitu. Nah terus udah gitu kan tadi di awal kita kan udah ceritain nih bahwa Rani sama Om Ari ini kan udah kayak keluarga ya. Jadi Rani ini pun juga kenal nih sama anaknya Om Ari ya. Jadi mereka juga temenan lah, walaupun itu adik kelasnya Rani ya, anaknya Om Ari ini. Terus udah gitu suatu saat Om Ari itu ngajak Rani pergi ya, untuk jalan-jalan. Dia bilang, Rani yuk ikut yuk. Om juga akan ajak Lisa untuk jalan-jalan. Ya itu jalan-jalannya ke tempat yang inisialnya K ya, di kota J. Nah terus deh gitu, wah si Rani kan seneng banget kan. Oh ya udah Om gitu. Udahlah akhirnya dia siap-siap. Terus deh gitu tiba-tiba nih si Om Ari jemput. Terus deh gitu si Rani nanya, loh Om Lisanya mana gitu kan. Lisa tuh kan anaknya Om Ari ya. Om Ari bilang, aduh Lisa itu lagi dapet, jadinya nggak bisa dia turun dari tempat tidur. Nah si Rani ini dia langsung telepon si Lisa. Dia nanya, Lis kamu kok nggak ikut? Iya aku tuh lagi menstruasi nih hari pertama, jadi aku nggak tahan. Udah ya kamu sama papaku aja gitu. Ya udahlah akhirnya si Rani dia minta izin sama ibunya akan dibawa jalan-jalan nih sama si Om Ari ini. Ya udah kata ibunya, ya udah fine nggak apa-apa gitu ya. Udah lah mereka jalan-jalan, terus dia gitu ya selayaknya om sama keponakan ya, terus gitu dibeliin es krim, dibeliin makan, terus dia gitu naik wahana-wahana permainan kayak gitu ya. Terus dia gitu tibalah saatnya ketika sebelum pulang, Om Ari itu menatap si Rani. Dia bilang,
eh, dia minta maaf atas kejadian yang waktu itu tuh yang Om Ari itu nyium si Rani. Terus dia gitu si Omnya bilang gini, Rani maafin Om ya, karena Om itu ternyata punya perasaan suka sama Rani gitu. Wah, Raninya kan kaget ya. Hah? Ternyata dia tuh suka juga sama aku gitu kan. Terus dia gitu berbunga-bunga lah hatinya Rani ini gitu ya. Bak seperti dapat apa ya. Pokoknya kayak cowok idolanya suka sama dia. Terus dia gitu dia seneng banget dan merasa inilah harinya dia apa ya merasakan cinta seperti itu ya. Terus dia gitu Raninya diem aja, dia bilang oh iya Om aku maafin gitu. Terus dia gitu si Omnya bilang gini lagi, kamu marah ya? Enggak, Rani nggak marah gitu. Terus si Om Ari nanya, Rani ada perasaan suka nggak sama Om gitu? Karena kalau nggak ada perasaan suka, aduh Om bener-bener khawatir nanti kamu jadi nggak mau ngeliat Om lagi. Terus dari gitu si Rani langsung mengungkapkan perasaannya bahwa Om, aku tuh juga suka sama Om, bukan sebagai keponakan atau anaknya Om, cuman aku suka sama Om sebagai perempuan. Nah disitulah sahabat Kartini, ini gemes banget ya si Om Ari ini ya. Karena Om Ari ini juga masih punya istri pada waktu itu. Walaupun gosipnya si Om Ari ini sedang dalam proses separation ya. Jadi sedang berpisah cuman belum berpisah secara hukum ya. Nah jadinya dia bilang waktu itu sama Rani, saya juga akan berpisah dari istri saya dan saya jatuh cinta sama kamu. Dan Raninya itu waduh berbunga-bunga banget ya, yang tadinya apa ya ragu apakah Om Ari ini suka apa enggak sama dia. Pada hari itu Rani yakin bahwa inilah laki-laki yang selama ini Rani tunggu. Akhirnya sahabat Kartini mereka mengadakan persetujuan alias jadian. Lucu banget ya, ini gemes kan. Jadi si Om Ari sama Rani ini yang tadinya Om sama keponakan, jadi permainannya kayak Om sama keponakan, sekarang jadi pacaran. Dan mereka bersepakat untuk tidak bilang siapa-siapa dulu karena si Om Ari ini sedang dalam proses perceraian seperti itu. Dah akhirnya Rani pulang ke rumah, terus gitu ibunya nanya, kamu kemana aja sama Om Ari? Ya mah aku ke Wahanaka gitu kan. Terus udah gitu gimana dong itu si Lisa nggak ikut? Oh ya nggak apa-apa kan Om Ari kan kayak biasa kan ngebeliin aku ini es krim lah, makanan. Udah mah aku kenyang gitu. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu ya. Nah dan hal itu terjadi cukup lama sampai dengan si Rani ini mau lulus SMA ya. Jadi mereka tuh pacaran secara rahasia gitu ya. Jadi si Rani sama Om Ari ini menjalin cinta lah gitu ya tanpa diketahui orang lain. Nah sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya akan jatuh juga. Nah inilah dia momennya adalah di saat si Rani ini lagi mau sibuk-sibuknya ujian. Entah kenapa nih dia itu jalan-jalan nih sama si Om Ari nih ya gitu kan. Jalan-jalan sama Om Ari dan bergandengan tangan dong sahabat Kartini. Gandengan tangan ternyata sekali lagi nih teng-teng ibunya si Rani ini ngeliat. Terus dia gitu digeret dong si Rani ini lagi gandengan sama si Om Ari, digeret langsung dibawa pulang, dimarah-marahin sahabat Kartini. Kamu tuh gimana sih? Kamu tuh pacaran sama Om Ari kata ibunya gitu. Terus gitu si Rani bilang akhirnya si Rani itu ya udah ngaku aja habis udah gak ada jalan lain. Toh dia juga cinta kok sama Om Ari gitu kan. Ya ma aku sebenarnya aku cinta sama Om Ari dan kita udah pacaran selama ini. Wah sahabat Kartini ibunya stres berat dong. Aku sih ngebayangin ya kalau jadi ibunya tuh emang bukan tek lagi cuman dok gitu ya, gondok gitu ya. Terus dia gitu kata ibu, aduh mama gak habis pikir kenapa kok kamu bisa pacaran sama si Om Ari. Om Ari itu udah punya istri, udah punya anak. Dan si Rani itu ngotot, iya ma dia kan lagi proses perceraian gitu. Iya tapi sampai sekarang belum cerai. Udah mas bentar lagi ketok palu gitu, kok kamu tahu gitu. Wah udah pokoknya ribut
seribut-ributnya akhirnya namanya seorang ibu ya langsung memutuskan, kamu konsentrasi sekolah aja, mama larang kamu ketemu sama Om Ari gitu. Terus dia gitu, wah nangis dong, si Rani nangis. Terus dia gitu, dia udah mau ngotot aja, nggak mau tahu, pokoknya Rani tetap mau pacaran sama Om Ari. Oh lihat aja kata ibunya gitu, mama akan larang kamu ketemu sama Om Ari. Dan bener aja sahabat Kartini, jadi setelah kejadian itu nih, Om Ari itu nggak pernah datang lagi ke rumahnya dia loh. Terus dia gitu kalau ditelepon nggak diangkat, di teks juga nggak pernah dibales, pokoknya udah kayak Bang Toyib aja gitu. Terus dia gitu sampai nih si Rani ini sengaja nih dia kayak sok-sok pacaran sama cowok nih supaya si Om Ari itu ngeliat lah. Jadi kan dia kan tahu tempat tongkrongannya Om Ari itu di kafe mana gitu ya. Dia sengaja tuh dia ajak temannya cowok untuk berduaan sama dia gitu. Ceritanya mau manas-manasin ya, namanya juga anak kecil ya kan si Rani ini. Cuman si Om Ari ini tidak bergeming dan tidak ada feedback sama sekali, sampai akhirnya si Rani tuh sedih banget. Ya ampun kenapa ya? Kok tanpa ada penjelasan begini? Padahal kan aku kan pingin banget memperjuangkan hubungan aku dan Om Ari ini gitu sama mamaku. Toh lambat laun juga mamaku juga akan mengerti. Ternyata itu tidak terjadi. Om Ari itu seperti hilang di telan bumi ya, tidak pernah ke rumah lagi, tidak pernah kontak lagi. Dan akhirnya Rani memutuskan untuk kuliah di kota lain. Jadi dia kuliah nih di kota M gitu. Dah dia kuliah terus dia gitu, rasanya sakit banget ya dari orang yang kita sayang, kok kita kok nggak pernah dapat balasan apa-apa gitu. Terus gitu dia persibuk lah hari-harinya dia. Jadi dia mempersibuk diri ya dengan mengikuti berbagai kegiatan, bahkan dia juga jadi SPG, terus gitu dia juga jadi punya banyak kegiatan ekstrakurikuler sama teman-temannya. Pokoknya gimana deh supaya dia tuh lupa dan dia tuh sibuk belajar. Cuman ya namanya cinta pertama ya sahabat Kartini, ngerti doang kalau cinta pertama itu lekat banget di hati ya. Aduh gemes deh. Terus ya gitu walaupun bagaimana dia sibuknya tetap aja nih Om Ari itu menghiasi pikirannya. Nah bahkan si Rani ini saking dia terluka ya, dia tuh jadi jarang pulang sahabat Kartini ke kampung halamannya di kota J ini. Karena dia aduh saya nggak sanggup deh ketemu sama si Om Ari ini gitu, karena perasaanku tuh nggak bisa dibendung lagi gitu. Sampai akhirnya dia tuh dengar kalau Om Ari tuh udah bercerai dari istrinya kayak gitu ya. Terus gitu akhirnya dia sibuk lah kuliah, terus gitu dia sekali-sekali pulang sih kayak lebaran gitu ya pulang. Cuman dia nggak pernah ngelihat Om Ari sampai akhirnya dia lulus kuliah. Terus dia gitu ibunya juga datang sama saudara-saudaranya ke kota M ini ngelihat dia wisuda. Terus dia gitu kata ibunya, udah ini waktunya kamu untuk mendunia gitu ya. Jadi mama relakan kamu untuk mencari kerja walaupun bukan di kampung halaman sendiri. Wah dia kan ngerasa oh ya udah aku ini juga waktunya aku untuk berkarir. Dan senangnya nih sahabat Kartini karena si Rani ini emang anak pintar ya. Jadi dia tuh langsung diterima di sebuah perusahaan di kota P ya. Nah kota P itu adalah salah satu ibu kota provinsi deh gitu. Akhirnya dia masuk tuh menjadi kayak manajemen trainee gitu di kota P ini. Dan dia menjalankan karirnya dan dia dengar katanya Om Ari ini sudah menikah lagi gitu ya. Ya dengar-dengar gosip lah gitu ya. Cuman nah sejak itulah dia juga gak mau pulang kampung nih sahabat Kartini. Dia tuh gak mau ke kota J ini. Jadi pokoknya jarang sekali dia pulang. Nah sampai suatu saat si Rani ini kayak mau kasih surprise gitu sama ibunya. Karena ibunya ini kok udah lama banget nggak ke tempatnya dia gitu ya. Kok nggak ke kota P. Karena biasanya tuh ibunya tuh kayak sebulan sekali tuh selalu ke kota P gitu ya ngeliatin si Rani gitu. Ini kok udah 6 bulan kok nggak sama sekali nih. Terus dia gitu udah deh aku kangen sama mamaku. Akhirnya dia pergilah ke kota J kampung halamannya. Terus dia gitu dia pulang ceritanya mau ngasih surprise nih. Dia ketok pintu, dia bel deh ya, bel terus gitu ketok kok nggak ada orang gitu. Dan ternyata ada yang membukakan pintu si Rani ini. Nah ini mau deng-deng lagi cuman gak ada musiknya ya. Nanti coba ditambahin deng-deng gitu. Dan ternyata setelah menunggu
dia dibukain pintu nih sahabat Kartini. Nah ini baru nih musiknya keluar. Deng deng. Ternyata siapa sahabat Kartini? Dia adalah Om Ari yang membukakan pintu. Oh my God. Orang yang selama ini dia hindari di dalam hidupnya selama bertahun-tahun. Kok ada di rumahnya lagi? Terus dia gitu dia nggak mau nyapa si Om Ari ini. Dia cuma melengos aja. Dia manggil-manggil ibunya gitu. Mama, mama gitu ya. Dan akhirnya ibunya ujuk-ujuk keluar gitu. Nyapa. Dan ibunya tuh surprise banget. Kok kamu nggak telepon dulu gitu ya. Kayak orang ketangkep basah gitu. Cough in the act. Ya nggak sih gitu. Kayak orang kikuk gitu. Ya ampun Rani kok kamu nggak telepon dulu, kan tahu gitu kan mami bisa jemput atau apa gitulah ya kan mama bisa beliin makanan gitu. Cuman kayak si Rani nih bingung kok ibunya kok kayak ada rasa bersalah gini, kenapa nih. Terus yang surprise-nya lagi nih sahabat Kartini, si Om Ari itu abis bukain pintu dia masuk kamar ibunya. Dia langsung nanya dong sama ibunya, mah kok Om Ari masuk kamar mama gitu. Nah disitulah ibunya langsung ngajak si Rani ini duduk. Terus udah gitu mamanya bilang bahwa 6 bulan yang lalu dia dinikahi oleh Om Ari. Dan ternyata nih sahabat Kartini, jadi Om Ari sama ibunya Rani ini kan tadinya bersahabat. Nah jadi sebenarnya tuh dulu tuh mereka sempet hampir pacaran nih si Om Ari sama ibunya. Cuman waktu itu ibunya itu memilih bapaknya Rani karena dengan pertimbangan karena bapaknya Rani itu telah kerja. Waktu itu si Om Ari belum kerja kayak gitulah. Jadinya sebenarnya juga udah ada rasa cinta ya dari dulu ya antara ibunya dan Om Ari. Kebayang nggak tuh sahabat Kartini si Rani ini gimana rasanya? Gemes? Nggak gemes sih ya sebenarnya, sedih banget ya. Sedih banget karena cinta pertamanya ternyata menikah dengan ibunya. Dan buat Rani, ibunya adalah seorang pengkhianat yang mengambil cinta pertamanya. Waduh, dan akhirnya si Rani ini bete banget, benci banget sama situasi itu. Dan dia akhirnya pergi, balik lagi ke kota tempat dia bekerja ya, kota P itu. Dan dia sama sekali sahabat Kartini nggak mau berhubungan sama ibunya, sama Om Ari. Jadi dia cukup berhubungan sama kakak dan adiknya dan Om Re ya. Jadi yang omnya dia adik ibunya itu. Dan dia kalau lebaran tuh dia nggak mau pulang karena rasa marah itu tetap ada. Walaupun dia sadar dia nggak bisa begitu berlama-lama ya. Terutama dengan seorang ibu yang telah melahirkan dia. Hanya saja egonya dia berkata, ibumu telah merebut cinta pertamamu. Dan itulah kesakitannya dia karena dia dengan Om Ari ini cinta berat ya, cinta pertama, cinta banget pokoknya. Udah deh, dia tuh rasanya sama Om Ari itu dia bersedia untuk memberikan segalanya. Seperti itu sahabat Kartini. Dan sampai sekarang nih sahabat Kartini, si Rani ini belum menikah karena trauma, karena sakitnya dilukai seorang laki-laki yang dicintainya. Nah sahabat Kartini, itulah cinta pertama. Cinta pertama bisa membuat kita buta, dan cinta pertama kalau kita sakit hati kita bisa melewatkan banyak kesempatan yang justru akan menemukan kita pada cinta sejati. Gimana sahabat Kartini? Gemes kan? Gemes banget ya. Kali ini memang Oma mau apa-apa bukannya mengharu biru, hanya saja ini dekat sekali dengan kita. Betapa dekatnya kenapa? Karena ini adalah sebuah kisah yang kita pun bisa merasakannya, gimana kita mengidolakan seorang laki-laki yang dekat dengan kita, terus begitu dia berumur jauh lebih tua daripada kita. Kadang-kadang dia bisa menjadi om kita atau bahkan temannya ibu kita. Nah itulah makanya sahabat Kartini kita bisa memilih jalan hidup kita sendiri. Cinta pertama belum tentu menjadi cinta sejati. Yuk kita cari cinta sejati kita. Nah sahabat Kartini, apabila sahabat Kartini ada kisah yang ingin di-share di Oh Mama Oh Papa, bisa WA ke sini atau
bisa komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di episode Oh Mama Oh Papa berikutnya. Jangan lupa Oh Mama Oh Papa, sebuah kisah nyata.